Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya ucapkan salam hormat yang setinggi-tingginya kepada dosen kami, yaitu Bapak Dr. Andes IGN Okawis Widana SEMM. Perkenalkan di sini di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan tugas kelompok dengan tema barang publik dan eksternalitas. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 10, yaitu nama Sarafuddin SPDI. Ini nama saya yang paling atas. Baik, kita lanjut saja. Di sini kami akan menjelaskan tentang barang publik dan eksternalitas. Yang pertama, barang publik. Definisi barang publik. Barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya, dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Jadi barang tersebut tidak bisa membatasi orang, siapa saja bisa menggunakan barang tersebut. Kemudian untuk menggunakan barang publik tersebut, kita tidak perlu mengeluarkan biaya atau bayaran sebagai syarat untuk menggunakan barang tersebut. Itu tidak perlu, karena barang publik itu barang yang umum, dimiliki oleh semua orang. Dalam ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rivalry dan non-eksklusif. Sebagai contoh, barang publik tersebut adalah, di sini kita akan mengambil contoh jalan raya. Banyaknya pengguna jalan tidak mengurangi manfaat dari jalan tersebut. Jadi walaupun banyak yang menggunakan jalan raya tersebut, tetapi tidak mengurangi manfaat untuk siapa saja bisa menggunakan barang jalan raya tersebut. Semua orang dapat menikmati manfaat dari jalan raya tersebut. Jadi siapa saja bisa menikmati atau menggunakan jalan raya tersebut. Nah, ini salah satu contoh barang publik itu jalan raya. Next. Dan yang selanjutnya, definisi barang publik. Menurut Profesor Sukanto, barang publik memiliki ciri khas yang tersediaannya adalah berkat campur tangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang relatif murah. Kemudian Samuelson mengatakan bahwa barang publik adalah komoditas yang tidak membebankan biaya kepada masyarakat untuk mengkonsumsinya. Jadi barang publik itu tidak membebankan kepada siapa saja atau kepada masyarakat biaya sebagai persyarat untuk menggunakan barang publik tersebut. Next. Ini kita ambil contoh jembatan Jembatan nih. Di jembatan ini siapa saja bisa menggunakannya barang tersebut tanpa mengeluarkan biaya. Jadi siapa saja di sana bisa menggunakan barang tersebut. Next, kita lanjut. Sifat barang publik. Di sini sifat barang publik itu ada dua. Yang non-rivalry, barang yang dapat dikonsumsi bersamaan pada waktu yang sama. Nah, jadi sifat-sifat barang tersebut itu bisa dinikmati, bisa dikonsumsi, bisa digunakan, bisa digunakan dalam waktu yang sama.
Misalnya kita menggunakan jembatan tersebut, dan juga ada orang lain yang menggunakan jembatan tersebut dalam waktu yang sama. Ya. Oke, kita lanjut next Yang contoh yang kedua, non eksklusif. Yang dimaksud dengan non eksklusif adalah jika seseorang ingin menggunakan barang tersebut, mereka tidak perlu membayar, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menggunakan barang publik tersebut. Oke. Ya. Ketika kita mau menggunakan jalan raya, ketika kita mau menggunakan jembatan, ketika kita mau menggunakan udara, kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Nah, dan ketika kita di saat itu juga kita menggunakan jalan raya tersebut, di saat itu juga ada orang yang menggunakan jalan raya tersebut di waktu yang sama pula, ya. Next. Di sini bisa kita bedakan barang publik dan barang privat, ya. Kalau barang publik itu biaya, dari segi biayanya jalannya besar, kemudian dihasilkan juga oleh pemerintah, ya, dan disalurkan juga oleh pemerintah. Kemudian kalau barang privat, biaya pengecualiannya rendah dan dihasilkan oleh swasta, ya, dijual juga melalui pasar-pasar. Oke, next. Kegagalan pasar. Jadi akibat dari barang publik ini bisa terjadi kegagalan pasar. Sifat barang publik yang non excludability dan non rivalry menyebabkan munculnya free rider. Free rider menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan dana yang perlu dikeluarkan. Barang publik tidak dapat dipindah tangan, tragedy of the commons. Di barang publik itu tidak dapat dipindah tangan hak pemiliknya. Jadi tidak bisa dipindah tangan, hak pemilik dari barang publik tersebut. Pemerintah memastikan agar tidak terjadi tragedi of the commons dan tidak ada free rider dengan melakukan pengawasan dan penindakan melalui kebijakan yang diputuskan. Oke, next. Baik, di sini kita masuk ke eksternalitas. Apa sih eksternalitas? Secara umum, eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun dampaknya. Jadi suatu dampak, dari perbuatan seseorang, kemudian dampaknya itu bisa menguntungkan dan bisa juga merugikan, bisa bernilai positif dan bisa juga bernilai negatif. Kemudian menurut Diki dan Rabi Nifi, kegiatan oleh eksternalitas itu kegiatan oleh produsen atau konsumen yang dapat mempengaruhi produsen dan konsumen lain. Jadi kegiatan suatu konsumen atau produsen lain, yang bisa mengakibatkan, yang berdampak kepada konsumen dan produsen lain. Namun tidak diperhitungkan, tetapi tidak diperhitungkan daripada sebelumnya. Oke, kita next. Adapun penyebab eksternalitas tersebut, keberadaan barang publik dimanfaatkan secara berlebihan. Ini salah satu akibat eksternalitas tersebut. Ya, karena barang publik itu yang sifatnya tidak terbatas, siapa saja bisa mengkonsumsinya. Jadi ada pihak-pihak tertentu atau ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan atau menggunakan barang publik itu tersebut secara berlebihan. Alhasil akibatnya terjadilah eksternalitas. Tidak ada insentif untuk melestarikan,
mendorong masyarakat sebagai free rider, ya. Sumber daya bersama. Kemudian ketidaksempurnaan pasar. Nah, ini penyebab-penyebab ya dari terjadinya eksternalitas. Kemudian yang selanjutnya kegagalan pemerintah. Nah, ini yang bisa menyebabkan eksternalitas. Kegagalan pemerintah mungkin dari segi membuat kebijakan-kebijakan terhadap barang pabrik tersebut, terhadap orang-orang yang terhadap masyarakat yang akan memanfaatkan barang pabrik tersebut. Next, kita lanjut. Oke. Contoh eksternalitas ini secara konkret ya. Kita akan studi kasus, kita akan melihat contoh dari eksternalitas itu. Mari kita lihat hingga terjadinya eksternalitas. Nah, terkenal Indonesia akan kekayaan lautnya, airnya yang bersih, yang kelihatan bersih, dan tumbuh karang yang begitu kaya, yang banyak tumbuh dengan bagus, dan airnya ikannya banyak sekali karena tumbuh karangnya bagus, airnya ikannya banyak juga. Tetapi itu dulu. Nah, mari kita lihat. Nah, jadi akibat karena ikan itu kan barang publik ya, barang milik bersama. Jadi akibat ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan menangkap ikan atau mencari ikan dengan cara-cara yang berlebihan. Itu di sini kita lihat yang di atas, mereka menangkapnya dengan menggunakan bom ya. Kemudian yang kedua, mereka menangkapnya dengan menggunakan jaring sehingga yang tertangkap itu bukan saja ikan yang besar tapi ikan-ikan yang kecil Ikan-ikan yang masih kecil akhirnya mereka ditangkap, akhirnya mereka mati dan lain sebagainya. Ini apa yang akan terjadi? Maka terjadilah eksternalitas di sini. Ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Tentu pihak yang diuntungkan adalah mereka yang menangkap ikan tersebut ya. Tetapi pihak yang dirugikan di sana jangan kelihatan ikannya sudah sulit ditangkap juga Airnya tumbuh karangnya juga akan mati. Jadi hasil akan semakin lama kelamaan ikannya juga akan berkurang. Ya, maka terjadilah eksternalitas ya. Kita lanjut next, ini yang terakhir. Pandangan Islam mengenai eksternalitas tersebut. Dari surat Ar-Rum dalam Al-Qur'an, surat ke-30 ayat 41 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Jadi telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagaimana dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau kita lihat kerusakan di bumi dan di darat itu pada dasarnya karena akibat dari perbuatan tangan manusia itu sendiri. Dari perbuatan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Mereka menggunakannya secara berlebihan. Alhasil yang terjadi apa? Kita lihat tadi. Akibat dari penangkap ikan yang berlebihan. Mereka menggunakan bom, menggunakan jaring. Akhirnya bukan saja yang kecil, yang besar yang ketangkap, tapi yang kecil-kecil ketangkap, akhirnya mati lama-kelamaan ikan akan berkurang. Katakanlah, adakah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Baik itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 10. Mudah-mudahan bermanfaat Kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami dan
Kami sekali lagi mohon maaf yang setinggi-tingginya, yang sebesarnya kepada dosen kami, karena pembahasan kami ini sangat minim sekali ya. Ya, sangat minim sekali. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.